Prof, Ya. kalau sebagai pakar politik nih, kalau ketidakadilan itu terus dipertontonkan oleh penguasa dan tidak ada niat baik, terutama dalam hal pemberantasan korupsi, yang kalau kita mengutip Ketua Umum PP Muhammadiyah, ya, korupsi kita itu sudah darurat sekali. Ya. Kalau tidak ada itu, apa yang akan terjadi, Prof? Karena di masyarakat semakin sulit, apa yang terjadi kalau terus-menerus elit penguasa ini mempertontonkan itu tanpa malu? Tinggal tunggu waktunya aja. Wah. Kalau buat saya reformasi jilid 2 itu tinggal tunggu waktu. Tinggal tunggu waktu. Tinggal tunggu waktu. Kenapa saya mengatakan demikian ya? Karena itu tadi ya, kita ini dikatakan negara kaya raya, ya, dan kemudian ada hilirisasi nikel, ada hilirisasi tambang, dan Anda juga tahu kan bahwa smelter sekarang tidak sedikit yang kemudian tidak bisa melakukan smelter itu tidak ada gunanya karena masukan dari berapa jumlah nikel yang masuk ke mereka itu makin lama makin sedikit. Betul. Jadi apa yang ingin saya katakan di sini ya, kita itu Anda sebutlah ya, pasir aja bisa laku, ya nggak? Dan kemudian emas, berlian, tembaga, ya, timah, uranium dan sebagainya, itu termasuk juga misalnya berapa dari bumi Indonesia tuh hasil hutan, kemudian dari hasil kelapa sawit, ya. Berapa itu kalau dihitung-hitung? Tapi mengapa yang namanya APBN kita itu 82% masih berasal dari mana? Pajak. Lalu kemana itu hasil-hasil dari tambang, dari macam-macam lah gitu. Jadi orang bertanya-tanya, rupanya ini yang begitu-begitu kemudian masuk ke kantong pejabat-pejabat negara dan juga apa istilahnya itu konco-konco mereka gitu kan. Rakyat nggak dapat apa-apa. Dan sekarang masih untung ya, rakyat itu masih bisa mendambakan apa yang disebut dengan bantuan langsung tunai ataupun BLT ya, ataupun ini apa istilah itu beras dan sebagainya. Tapi sampai kapan itu bisa dilakukan? Dan sekarang apalagi ada isu ya, Menteri Dalam Negeri kan mengatakan agar negara tetap membayari mereka-mereka yang sudah diterima menjadi pegawai dengan perjanjian kontrak, dengan perjanjian kerja. Apa artinya itu? Berarti anggaran negara harus disediakan untuk itu. Dan sekarang isu yang beredar adalah siap-siap ya PNS nanti gaji Anda akan dikurangi 30% untuk membayari itu tadi yang saya katakan mereka-mereka yang pekerja dengan perjanjian kerja itu. Anda bisa bayangkan ya, berapa gaji pegawai negeri? Anda tahu ya, kalau dilihat dari gaji pokok pegawai negeri sipil, itu untuk saya yang dulu golongan 4E ya, itu cuma 5 juta rupiah. Ya. Jadi emang sangat kecil ya. Jadi 4E itu ya? 4E itu. Sudah paling tinggi itu? Udah paling tinggi ya. Sekarang juga saya pensiun saya ya sebagai PNS ya itu sekitar kalau nggak salah sekitar 5 jutaan. Setelah ada kenaikan kemarin itu. Dan pensiun saya dari Duta Besar, Anda mungkin juga nggak tahu berapa itu. Cuma 2 juta sekian. Ya. Jadi saya mendapatkan pensiun dari negara itu sekitar 7 juta rupiah. Dan Anda bisa bayangkan apakah dengan uang 7 juta rupiah itu bisa menghidupi kita. Jangankan gitu, buat bayar listrik sama gas dan yang lain-lain aja sangat kurang. Makanya saya cuma bisa bersyukur ya pada Allah ya, bahwa ya alhamdulillah sampai detik ini saya juga masih hidup, istri saya juga masih bisa hidup ya, dan dia juga masih bisa berkarya, dan kemudian anak-anak saya juga bisa sekolah dengan layak. Nah, tapi Prof, kalau kita lihat komitmen Pak Prabowo dalam berbagai pidatonya kan selalu bilang, dan mungkin ada beberapa yang sudah dibentuk, misalnya Satgas PKH yang ingin untuk menertibkan kawasan hutan sehingga nanti pendapatannya itu
akan kembali ke negara. Saya bertanya kepada Anda berdua ya, Iya. hasil laporan dari Menteri Kehutanan mengenai persoalan Banjir Sumatera. banjir kemarin Longsor itu, Sumatera. atau kemudian juga hutan-hutan yang ditebangi, dijalankan nggak? Belum ada ya. Jadi itu aja pertanyaan saya. Jangan kemudian dia di-blame, apalagi kemarin juga dia dituduh menerima amplop ya. Ketinggalan, Prof. Ketinggalan. Dan buat saya bagaimana itu ketinggalan gitu kan. Maksud saya itu kan ada di atas meja dia dan di depan mata dia gitu. Jadi nggak usahlah kita menipu rakyat seakan-akan dia tidak tahu atau orang-orang yang juga tidak tahu. Ada kasus ya yang terkait korupsi di sebuah wilayah ya. Dan kemudian orang itu datang melapor kepada dia dan kemudian seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Dan buat saya janji Prabowo untuk membersihkan kabinet, bersihkan dulu lah ya. Itu dulu ya? Iya. Jangan lain-lain dulu. Nggak usah yang lain-lain ya. Dan sekarang Anda bisa bayangkan ya, itu janji-janji dia bahwa dia akan melakukan reshuffle kabinet dengan untuk kebaikan, yang terjadi apa? Kabinet itu setiap saat itu bertambah ya. Sekarang udah berapa jumlah anggota kabinet itu? Kalau nggak salah 100 lebih. 108 kalau nggak salah ya. Dan Anda bisa bayangkan ya, bukannya kita lagi nggak punya duit ini benar-benar ikat pinggang, tapi malah dia nambah terus jumlah apakah itu kepala ataupun wakil menteri ataupun kepala badan, dan semuanya dengan embel-embel mendapatkan gaji dan tunjangan dari negara ya. Dan Anda bisa bayangkan juga sekarang ada lagi loh tambahan loh. Apa tuh, Pak? Loh, sekarang kan pengeluaran dari negara seakan-akan bukan ikat pinggang lagi, ada juga yang ditambahkan ya untuk program-program yang terkait dengan pokoknya seakan-akan presiden itu benar-benar begitu berbaik hati pada rakyat ya. Itu kemudian uangnya itu ditambah. MBG. Dan saya juga nggak yakin bahwa program-program itu akan berhasil dengan sangat baik. Kenapa? Karena ini udah tahun keberapa dan program itu dijalankan sekarang sudah bulan Juli ya. Dan bukan lagi 6 bulan lagi ya, tapi bulan Juli baru ada program itu. Anda bisa bayangkan apakah itu kemudian bisa memenuhi syarat di dalam suatu program yang tidak dijalankan sejak awal tahun. Jadi ini saya nggak perlu nyebutin program apa ya, tapi Anda bisa lihat ya, tidak sedikit program itu. Dan Anda juga bisa lihat ya, bagaimana Prabowo masih mengatakan bahwa koperasi Merah Putih, koperasi desa dan kelurahan Merah Putih ini akan membantu ekonomi masyarakat. Ekonomi masyarakat. Coba Anda bisa lihatlah apa kata orang ya mengenai, saya beri contoh ya, itu yang disebut dengan koperasi Merah Putih yang dibangun, ada yang di tengah hutan, ada di daerah yang tinggi, ada yang ini bukan sesuatu yang bohong gitu loh, ada ya. Dan kemudian dari mana koperasi itu barang-barangnya, itu aja deh ya. Dan ternyata dia dari gudang-gudang yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan yang selama ini menghidupi ekonomi rakyat di hampir seluruh wilayah Indonesia, kan gitu. Artinya tujuan awalnya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat itu belum tercapai ya, Pak? Oh, udah pasti. Bukan tidak tercapai ya. Dan kalau kemudian Prabowo bilang bahwa ini ada koperasi desa, kelurahan Merah Putih. Kemudian ada juga yang namanya bagaimana bantuan terhadap para nelayan ya. Tidak sedikit orang mengkritik ya. Ngomong mau bantuin nelayan, orang harga BBM aja mahalnya bukan main ya. Kemudian juga kalau Anda lihat ya, katanya nelayan tuh nanti akan dikasih es gitu kan.
Anda juga harus tanya dulu kepada nelayan, kira-kira es macam apa yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan. Ya. Ada yang di Jawa Timur bilang, saya maunya es batu, wah, dikasih oleh Jawa Timur. Tapi di wilayah lain di Jawa Tengah misalnya, ternyata dikasih dengan jenis es yang berbeda, bukan es batu. Yang mereka tidak biasa untuk melakukan itu. Ya. Ya. Dan Anda tahu berapa miliar rupiah Yang untuk terbuang. membangun Ya. hal-hal semacam Storage. itu. Yang padahal ya, kalau secara logis, ya, secara logika itu sebetulnya juga bisa dibikin oleh anak-anak lulusan ITB atau UI atau dari apa namanya itu universitas lain dengan biaya yang bukan miliaran, Ya. tapi bisa dengan ratusan juta. Dan memberdayakan lulusan SMK mungkin ya, Prof. Betul. Menciptakan lapangan kerja. Ini aja deh pertanyaan saya itu Ya. aja deh. Gitu. Oke. Apakah kemudian ini benar-benar untuk rakyat atau kemudian untuk mereka-mereka yang menjalankan program-program itu? Dan lakukan itu penyidikan. Nah, harusnya polisi dan aparat apa namanya itu hukum kita yang turun tangan. Ya. Oke. Oke. Waktu Terima yang kasih. membatasi kita, Prof. Fikro, terima kasih telah hadir di Saya To The juga Point terima aja. kasih. Terima Maaf kasih, saya Prof. kalau saya ngomongnya apa-apa. Namanya seperti To The apa Point aja. adanya ya. Iya. Dan itu yang kita cari, to the point aja. Harus berterus terang kita lebih lihat Jadi kondisi negara kita saat lagi-lagi ini. kalau Anda ingin membersihkan negeri ini, janganlah kemudian terjadi seakan-akan ada suatu kesepakatan di antara Polri, polisi, Polri, Kejaksaan Kejaksaan. Agung dan juga TNI. Iya. Seakan-akan inilah sinergi yang terbaik yang mereka lakukan untuk bangsa ini. Padahal kita tahu adalah orang bertanya-tanya, mana mungkin penyidikan itu dilakukan oleh kejaksaan, padahal kita tahu di dalam kamus undang-undang hukum acara pidana kita, Ya. yang melakukan penyidikan dan penyelidikan itu adalah polisi. Sudah Iya. ada Ketentuannya. ranahnya masing-masing. Iya, mana mungkin kemudian diberikan kepada, apalagi Oke. nanti yang disebut dengan barang-barang bukti itu diserahkan. Wah, malah jadi bancaan. Ya. Malah jadi banjakan. Oke.